Krisis Ukraina hampir memasuki bulan ketiga, namun tak ada tanda perdamaian dari pihak Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina masih bersikeras untuk berperang demi tujuan masing-masing dan enggan mengesampingkan ego demi perdamaian. Rusia berambisi menuntaskan invasinya dengan perluasan penaklukan seluruh wilayah Ukraina dan mendapat kontrol penuh atas itu. Sedangkan Ukraina mengesampingkan gencatan senjata ataupun konsesi teritorial dalam bentuk apapun ketika Rusia meningkatkan serangannya di bagian selatan dan timur negaranya. Sikap tanpa kompromi rezim Zelensky ini dilatar belakangi oleh situasi kemunduran aktivitas militer Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Kiev khawatir mereka mungkin saja akan ditekan oleh beberapa pihak untuk mengorbankan tanah demi kesepakatan damai. Sebelum tekanan tersebut datang, Kiev telah memberi ketegasan bahwa mereka tak akan mengakhiri perang sebelum Rusia mengembalikan wilayah Ukraina yang dikuasai. Perang harus diakhiri dengan pemulihan penuh integritas dan kedaulatan wilayah Ukraina, tulis Kepala Staf Kepresidenan Andriy Yermak dalam sebuah tweet pada Minggu pagi 22 Mei. Presiden Polandia Andrzej Duda mendukung keputusan Ukraina untuk tak berdamai dengan Rusia ketika ada tekanan dari internasional. Dilansir dari Reuters, Duda mengatakan kepada anggota parlemen di Kiev bahwa masyarakat internasional harus menuntut Rusia menarik pasukannya dari Ukraina tanpa mengorbankan wilayah apapun. Duda menegaskan penyerahan wilayah Ukraina ke Rusia berarti pukulan besar bagi negara barat. Suara-suara yang mengkhawatirkan telah muncul mengatakan bahwa Ukraina harus menyerah pada tuntutan Putin, ujar Andriy Duda. Hanya Ukraina yang berhak memutuskan masa depannya, pungkas Andrzej Duda. Sementara itu, baru-baru ini Rusia melancarkan serangan besar-besaran di Luhansk, Donbas, dan mengakhiri perlawanan pejuang Ukraina selama berminggu-minggu. Kemudian Rusia juga berhasil merebut kota Mariupol secara penuh dan memaksa pasukan Ukraina menyerah di pelabuhan Tenggara Mariupol. Kemenangan tersebut membuat wilayah Ukraina Selatan dan Timur sekarat dan berpotensi lepas sepenuhnya dari kontrol militer Ukraina. Presiden Polandia minta Ukraina tentukan nasib sendiri, tetapi tidak boleh menyerah ke Rusia. Presiden Polandia Andrzej Duda mengunjungi Kiev, Ukraina untuk menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia meminta Zelensky untuk memutuskan nasibnya sendiri, tetapi tidak boleh menyerah ke Rusia. Ukraina tidak boleh menyerah pada Vladimir Putin, katanya dalam pidato di parlemen Kiev. Dia juga memperingatkan Barat agar tidak menenangkan Rusia, tetapi membantu Ukraina seperti dilansir AFP Senin 23 Mei 2022. Duda menjadi pemimpin asing pertama yang berbicara langsung dengan anggota parlemen Ukraina sejak awal perang. Dia mengatakan hanya Ukraina yang memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri setelah seruan untuk menyelesaikan damai. Untuk penyelesaian damai, para pejabat Ukraina mendidih karena meningkatkan seruan dari Barat agar Kiev menyerahkan wilayah ke Rusia, sekaligus mengakhiri konflik untuk menghindari perang agar tidak meluas menjadi konflik global. Suara-suara yang mengkhawatirkan telah muncul dengan mengatakan Ukraina harus menyerah pada tuntutan Putin. Katanya dalam pidatonya di Verkhovna Rada yang disambut tepuk tangan Maria. Hanya Ukraina yang berhak membuat keputusan tentang masa depan. Harap Duda, tidak ada apapun tentang Anda tanpa Anda, katanya. Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menghancurkan sejumlah target udara milik Rusia. Pasukan Rusia tidak berhenti berusaha melakukan operasi ofensif di zona operasi timur untuk membangun kontrol penuh atas wilayah-wilayah Donetsk dan Luhansk, sedang mempertahankan koridor darat dengan Crimea yang diduduki sementara. Selama 24 jam terakhir, 11 serangan musuh dipukul mundur di arah Donetsk dan Luhansk saja. 8 tank musuh, 3 sistem artileri, 10 kendaraan personel lapis baja, 3 kendaraan lapis baja khusus, dan 6 kendaraan dihancurkan, ujar staf umum Angkatan Bersenjata Pasukan Ukraina yang diposting di Facebook seperti dilansir Ukrinform, agensi berita Ukraina. Berikut rincian tindakan ofensif pasukan Rusia kedua wilayah tersebut. Menurut data staf umum, pada pukul 6, penembakan berlanjut di sepanjang garis kontak dan di kedalaman pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah operasional Donetsk dan ke arah Sloviansk. Di arah Slovian, prajurit Rusia mencoba melanjutkan serangan dan bermaksud meluncurkan jembatan sementara untuk menyeberangi sungai Donetsk Siversky. Di arah Donetsk, pasukan Rusia melakukan serangan aktif di arah Sievierodonetsk, Bakhmut, Avdiivka, dan Kurakov. Di arah Liman, Rusia berencana untuk melanjutkan operasi ofensif menuju Yampil, Sivert dengan menyeberangi sungai Donetsk Siversky. Secara khusus, konsentrasi peralatan khusus untuk meluncurkan penyeberangan jembatan ponton diamati. Untuk memperkuat pengelompokan pasukan dan mengintensifkan serangan, pasukan Rusia menggerakkan kembali unit tambahan. Di Mariupol, pasukan Rusia mengambil tindakan untuk memulihkan pelabuhan, secara khusus itu menghancurkan infrastruktur pelabuhan. Dalam arah Slobodansky, upaya utama Rusia difokuskan pada mempertahankan perbatasan yang diduduki dan meluncurkan serangan udara di wilayah Tsyarkody.
Dalam waktu dekat, pengelompokan pasukan Rusia ke arah Kharkiv diperkirakan akan diperkuat oleh unit-unit pasukan tank pengawal satu distrik militer barat. Ke arah Zaporizhia, pasukan Rusia menembaki pasukan Ukraina di arah Bus Selatan dan Tavrisky. Rusia memfokuskan upaya mereka untuk mempertahankan perbatasan yang diduduki, melakukan pengintaian, memperkuat posisi mereka dan dukungan logistik untuk pasukan. Di arah Kharkiv, Rih dan Mykolaiv, pasukan Rusia tidak menghentikan penembakan artileri pasukan Ukraina. Penggerahan tambahan unit artileri roket dan tabung diamati. Kapal Rusia armada Laut Hitam di Laut Hitam dan Laut Azov melakukan tugas untuk mengisolasi area pertempuran, melakukan pengintaian dan mendukung tembakan ke arah pantai. Di arah Volyn dan Polisia, situasinya tidak berubah secara signifikan. Ancaman rudal dan serangan udara terhadap fasilitas Ukraina dari Belarus tetap ada. Ke arah Siversky, pasukan Rusia menembaki posisi pasukan pertahanan Ukraina di daerah perbatasan wilayah Sumy dan Chernihiv. Rusia terus melakukan taktik teror terhadap warga sipil Ukraina di wilayah yang diduduki sementara. Secara khusus, Rusia menghambat evakuasi orang-orang dari wilayah Kherson ke wilayah yang dikuasai Ukraina dan pembukaan koridor kemanusiaan untuk pengiriman makanan, obat-obatan, dan evakuasi orang tua, orang sakit, dan anak-anak. 15 tank anti pesawat Gepard bantuan Jerman. Ukraina akan menerima 15 tank anti pesawat Gepard Jerman pada bulan Juli. Ini adalah hasil percakapan antara Menteri Pertahanan Jerman Kristine Lambrecht dan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Paket bantuan juga mencakup pelatihan Bundeswehr, pasukan hampir 60.000 amunisi, dan 15 tank lainnya di musim panas. Hari ini saya berbicara dengan mitra Ukraina, saya Reznikov, dan dia sekali lagi secara langsung mengkonfirmasi bahwa Ukraina ingin menerima tank anti pesawat Gepard dari Jerman sesegera mungkin, bersama dengan 59.000 butir amunisi. Kata Lambrecht, sebelumnya diketahui bahwa Jerman mengirim bat baru peluncur granat anti-tank dan ranjau ke Ukraina. Sementara itu, pada 20 Mei 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim telah menghancurkan 5 target udara Rusia, yakni 3 UAV, 1 rudal jelajah, 1 target tak dikenal. Pada tanggal 20 Mei, Rusia terus meluncurkan serangan rudal mencoba untuk menyerang simpang susun transportasi Ukraina dan fasilitas infrastruktur penting. Jet tempur Ukraina berpatroli di wilayah udara di wilayah yang dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata. Dan pesawat tempur Angkatan Udara sekali lagi menyerang klaster tersebut. Peralatan tenaga kerja dan objek musuh lainnya akibat serangan udara, setidaknya 20 kendaraan personel lapis baja hancur, tulis layanan pers Komando Angkatan Udara di Facebook. Unit Pertahanan Udara Angkatan Darat menyerang kendaraan udara tak berawak Orlan 10 dan Zala, UAV operasional taktis Orlan 10 lainnya, dan 1 rudal jelajah dijatuhkan oleh unit rudal anti pesawat Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina. 1 target dari jenis yang tidak diketahui juga terkena mungkin helikopter.